pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kesekian kalinya kita beribadah di rumah. Ada 1, 2, 3, 4 yang datang pagi hari ini untuk langsung ambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Hari ini hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan singkat ini direkam untuk kebutuhan jemaat yang beribadah di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Puji Tuhan, pagi hari ini sebelum kita memeteraikan untuk ambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus, renungan kita pagi hari ini saya ambil dari suratan 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 9 dan 10. Suratan 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 9 dan 10. Firman Tuhan mengatakan begini: Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Yang baru kita baca adalah pengharapan yang menyenangkan, ayat 9, tetapi juga pernyataan yang mengerikan, yang firman Tuhan katakan ini akan terjadi kalau manusia yang hidup di dunia ini, apalagi yang hari-hari ini sedang menghadapi ancaman ke seluruh dunia untuk virus yang sedang merajalela. Kalau kita ingat ayat ini, ayat 10, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini yang membuat kita sebenarnya selalu berjaga-jaga. Jaga hati, jaga hubungan dengan Tuhan, jaga hubungan dengan sesama. Dan kita lihat ketika hari itu tiba, tidak ada yang tersisa. Jadi harta sebanyak apapun dan sehebat apapun disimpan, itu tidak mampu bertahan, lenyap. Kalau kita ingat ini mendorong kita untuk hidup berhati-hati. Nah, tapi pagi hari ini kita melihat ke ayat 9 sebagai pusat renungan kita. Dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janji, walaupun ada orang yang anggap itu sebagai kelalaian. Janji Tuhan, janji untuk mendatangkan hukuman. Tiap kali umat Tuhan di masa lalu, tiap kali pemimpin masa lalu bikin dosa, bikin pelanggaran, kejahatan, kesombongan, Tuhan hukum. Firaun menyombongkan diri, membanggakan diri dengan kekuasaan. Tuhan datang dengan segala macam malapetaka. Berkali-kali dia bilang, Musa, tolong mintakan saya ampun kepada Tuhan dan berhentikan ini tulah, berhentikan ini malapetaka.
Musa berdoa, dia minta ampun sebentar, bikin dosa lagi, nyombong lagi, datang lagi malapetaka, minta ampun lagi. Rupanya manusia memang bandel. Apalagi pemimpin-pemimpin raja-raja yang sombong, pemimpin yang sombong itu bandel. Ya, bandel mulai dari yang orang-orang atasan sampai ke bawahan, sampai ke kita, tidak kebal untuk jadi sombong. Nah, sekalipun ada orang yang anggapnya sebagai kelalaian, tapi Tuhan sabar. Jadi Tuhan tidak lalai untuk tepati janji, janji untuk menghukum, janji untuk menolong, janji untuk melindungi. Tetap Tuhan tepati walaupun kelihatannya Tuhan lambat. Tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan lakukan tepat. Nah, dikatakan dia sabar, Tuhan sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu yang kita renungkan pagi ini. Tuhan tidak menghendaki satu orang pun di dunia ini binasa, termasuk kita yang ada pagi hari ini, termasuk yang mendengarkan firman Tuhan dari rekaman ini. Tuhan tidak kehendaki satu orang pun binasa. Ini berarti sungguh-sungguh satu kenyataan dari kasih Allah. Kasihnya Tuhan. Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Itu sebabnya Tuhan dorong orang untuk memberitakan Injil, memberitakan firman, memberitakan kehendak Allah kepada semua orang. Karena firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia berikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang mendorong hamba-hamba Tuhan tulus, hamba-hamba Tuhan yang hatinya tulus, itu dia terdorong oleh kasih Allah untuk pergi memberitakan kemana saja. Dia pergi memberitakan kemana saja, ke tempat yang tersulit sekalipun, ada yang pergi ke sana. Karena Tuhan dorong, Tuhan mau supaya tidak ada satu orang pun yang binasa, supaya semua selamat. Binasa berarti orang itu masuk ke penghukuman yang kekal selama-lamanya, yang kita semua kenal sebagai neraka. Itu mengerikan. Dan itu tidak akan pernah berakhir. Kiranya kita semua tandai ini, bahwa penghukuman kebinasaan itu atau penghukuman yang kekal itu tidak akan pernah berakhir. Itu sebabnya Tuhan tidak kehendaki ada satu orang pun yang masuk dalam penghukuman itu. Tidak ada seorang pun yang binasa. Nah, itu karena kasih, karena Allah mengasihi semua orang. Sejahat apapun orang itu, kalau dia masih hidup sampai hari ini, kasih Tuhan ingin menjangkau dia. Memang persoalannya adalah dia mau percaya atau tidak, mau ikuti jalannya Tuhan atau dia mau ikuti jalannya sendiri. Itu persoalan. Nah, ketika manusia diperhadapkan dengan kebenaran firman, tetapi dia lebih memilih untuk ikuti pemikirannya sendiri yang dia sangka benar, itu jadi persoalan. Jadi kita selalu ada berhadapan dengan pilihan. Adam dan Hawa berhadapan dengan pilihan untuk nurut, untuk taat atau melanggar. Firaun berhadapan dengan pilihan taat atau melanggar. Raja-raja Israel, raja-raja banyak kerajaan lain di dunia ini
Selalu ada banyak kali nabi-nabi datang memperingatkan. Persoalannya mereka mau nurut atau tidak. Sampai hari ini prinsipnya seperti itu. Tuhan tawarkan keselamatan supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Tetapi tergantung manusia, tergantung kita. Kita tanggapi dan taati yang Tuhan mau atau tidak. Begitu kita tanggapi dan taati, kita terhindar dari kebinasaan. Tetapi ketika kita ikuti jalan pikiran, kehendak kita sendiri, maka kita berjalan di jalan yang menuju kebinasaan. Nah, pagi ini kita melihat jika Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, yang Tuhan lakukan, kita sudah baca, dia sabar. Sabar artinya dia mengulur-ulur waktu. Dia tambah waktunya. Dia ingatkan. Banyak kali kan kita diingatkan. Diingatkan oleh firman, diingatkan oleh apa yang kita dengar, diingatkan oleh anak, diingatkan oleh istri, diingatkan oleh suami, diingatkan oleh tetangga, diingatkan oleh karyawan, diingatkan oleh pembantu. Tuhan pakai siapapun untuk mengingatkan kita. Nah, itu kesabaran Tuhan.